Wa mal kutub wa ta'lim fala tunafi bidzalika bal hikmatil kharijatu anil hasri wal addi innama tang fatihu bil mujahati wal muraqabati musyabasharatil a'mali dhahirah wal batinah wal julus ma'allahi ta'ala fil khalwat ma khuturil qalbi fil fikrati wal inkitai Allah ta'ala amma siwahu fadzalika miftahul ilham wa manba'ul kashfi. Pasti gini sing bisa kelakonan lan ana perlu teh pirang-pirang kitab wa ta'lim lan nguruk fala tafi bidzalika mangkor nyumponi ya kutub bidzalika lan mukunu ya nabil hikmah bal hikmatul kharijatu balikan teh hikmah kang metu anil hasri saking gebag lan ngitung iku yang pasti nih terima kebuka ya hikmah lawan mujahadah wal muraqabah lan muraqabah. Jadi kita belajar dan mengumpulkan kitab itu tidak bisa nggak bisa membuka hikmah enggak. Bukan. Belajar taklim dan baca kitab yang banyak, kitab yang numpuk itu tidak membuka hikmah. Hikmah itu bisa terbuka dengan mujahadah, muraqabah, mubasyaratil amalil dhahirah, dibarengi dengan amal zahir dan amal batin, dan duduk beserta Allah di khalwat, di tempat yang sepi, hadir hati dengan bersihnya pikiran. Oh, nanti keluar hikmah. Rahasia-rahasia dibuka di situ. Bukan ilmu hikmat yang seperti itu, bukan ilmu hikmat kontak dan sebagainya, bukan ini. Itu bukan, itu mah ilmu zahir. Yang dimaksud di sini ilmu hikmah di sini ilmu hikmah yang terkait dengan hati. Batin buah duit jadi saya ulangi hikmah al kharijatu anil hasri wa addi, hikmah yang keluar tanpa batas itu bisa terbuka dengan mujahadah, muraqabah, dibarengi dengan amal zahir dan amal batin, dan duduk beserta Allah di tempat yang sepi, dibarengi dengan hadirnya hati dan bersihnya pikiran. Pikiran ini gak ada berpikir apa-apa, yang terpikir hanya Allah. Keluar hikmah, rahasia-rahasia Allah. Rahasia-rahasia Allah dibuka di situ. Untuk ke depan seperti apa kita selamat di zaman ini, pamak nih. Zaman ini kalau pengen selamat, apa yang harus kita lakukan? Dibuka di situ nanti. Wal inqita ilallah amma siwa, dan memutuskan ilallah lan terputus maring Allah
talak saking barang kang seliane Allah, putuskan selain Allah. Hanya Allah, kita kembali semuanya ke Allah. Ilallah, kembalikan semuanya ke Allah. Putus makhluk, gak ada makhluk. Fadzalika miftahul ilham, mangko temu kono-kono iku kunci ilham. Baru ilham datang. Kalau di Rasul, Nabi, wahyu untuk manusia biasa, para wali itu ilham. Ilham lagi, datang lagi ilham. Woi kamu ini menai ini. Yang terjadi saat ini, para ulama-ulama berbeda pendapat dengan orang awam itu karena ilham. Allah ngasih ilham. Woi ulama, lakukan ini. Dilakukan oleh Abuya, oleh Kiai untuk menyikapi politik zaman sekarang itu karena ilham, bukan karena karep dewek. Sehingga digencat sebagaimanapun, dihujat segala lepas karena ada awalnya dari ilham. Gak bakal meleset. Hasil kholwat, bukan hasil musyawarah. Itu namanya hikmah. Wa mambal kasfi lan sumber-sumber kasyaf. Langsung dibuka. Ada ini nih. Di mana? Asap dibuka tuh. Wajar. Ulama-ulama yang seperti ini, semua kitab ada di sini. Udah, semua apa yang perlu. Quran ada di hatinya. Semuanya ada di sini. Kasyaf. Fakam min muta'allimin tola talumu wa la yaqdir ala mujawazati masmuhi bi kalimatin. Mangke pirang-pirang saking kang belajar, kang suwe apa belajari lan ora mampu ieu muta'allim ngatasi ngliwat melewati kang den rumune alim lawan muta'allim lawan kelima. Banyak orang belajar. Lama belajarnya. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Satu kalimat yang dia dengar nggak bisa dipecahkan, nggak bisa gitu-gitu aja. Wa kam min muktasirin alal muhimmi fit ta'allumi wa mutawaffirin fil amali wa muraqabal qalbi fatahullahu min latafil hikmati mataza. Hari fihi ukulu dawil alba. Kadang ada muta'alim, orang belajar, muktasirin ala muhim. Dalam belajar dia seakan-akan kalau lagi belajar dia biasa-biasa aja, nggak mementingkan belajar. Belajarnya sekedar aja belajar mah, ngaji ya sekedar aja. Tapi urusan amal dia sempurna. Ilmu sedikit, urusan amal sempurna. Sempurnakan amalnya. Hatinya muraqabah terus. Nanti Allah bukakan. Ilmu-ilmu yang sangat lembut, yang mungkin akal orang lain tidak terjangkau, dia buka, kasih. Belajar mah standar, malah di bawah standar belajarnya, ilmunya ya cuman belajar kitab kecil.
dalam masa kebiasaan santri paling sitir yang takdir udah gitu. Tapi begitu ada masalah besar dia bisa memecahkan. Kenapa? Karena tadi itu pengamalannya sempurna. Pengamalannya sempurna dan hatinya bersih, hatinya muraqabah terus ke Allah. Itulah ilham asli. Kalau kita belajar lama, ilmu nggak dapat, ilham nggak ada dapat. Wasabi uta kaping pitune ayakun etimadu filumi ala basiroti widroki bisofa qalbi la ala suhuf wal kutub. Nah ini patokan ulama akhirat. Lan kaping pitune itu iku yang taan apa tetegenane alim ing dalam ilmune iku yang tase mata hati. Lan penemune alim kelawan sebab bersih hati duduk ing atase kertas lan kitab. Patokan keilmuannya bukan di kitab. Ilmu alim ulama akhirat mah patokan keilmuannya bukan di kitab. Kitab enggak ada apa-apanya. Bukan di pengetahuan. Bukan. Patokannya mata hatinya udah tajam belum? Kalau mata hatinya udah tajam itulah ulama akhirat. Wa idroki bi safai qalbihi. Dan pengetahuannya karena bersihnya hati. Bukan karena kitab. Pengetahuan itu bukan karena kitab, karena bersihnya hati. La ala suhuf wal kutub wala ala taqlidi ma yasmin ghori. Lan urang atas taklidi barang kang rungu ya alim saking liyane. Dan bukan karena dari orang lain, bukan. Kan kebersihan hati. Beliau kalau berbicara itu karena hatinya udah bersih, udah tahu. Dan karena menjiplak atau mengutip dari kataan orang, bukan. Walaupun tadi itu pada akhirnya dia diplesetkan ke orang lain, itu karena menutupi aja. Wa innamal muqallid sabi syar'i sallallahu fima umira bihi wa qalahu wa inna muqallidu sahabah min haitsu in falahum yadulu ala simahim min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma idza qala sabi syar'i al-qai aqwalihi wa af'alihi fil qabul fa bai ayakuna harisun ala fahmi asrarihi. Wa innamal muqallad ang pasti lu teo kang teh taklidi iku sebu syarat wa kang teh syarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalam barangkang perintah Rasulullah bikin lebaran. Jadi ulama akhirat mah taklidnya ke langsung ke Rasulullah, patokan yang Rasulullah. Walaupun beliau kalau ngomong Imam Anu tetap pada hakikatnya beliau mau ke sana ke Rasulullah, udah mantaunya langsung ke Rasulullah. Apa yang diperintahkan Rasul lakukan, diucapkan Rasul lakukan. Tapi nggak pasti ini taklid, iya alim, ing sahabat saking segire infalahu. Jadi taklid ke ya sahabat dan lain sebagainya itu mah karena biasanya sahabat melakukan itu. Sementara Rasulullah
memerintahkan, itu aja. Bukan karena taklid ke sahabat, tetap alim akhirat itu pada hakikatnya mah ke Rasulullah. Fayam bagi ayyakuna harisun ala fahmi asrarihi, maka siyogyane yen ta'ane ya alim akhirat harison ala fahmi asrarihi, iku haris ing atase paham rahasia-rahasiane syara. Final muqallid innama ya'malul fi'la ya li anna sahib syar'i sallallahu falahu. Maka sedherek kang taklid iku pasti megaweni wong taklid ing pegawean. Karena sedherek kang ngene syara Muhammad sallallahu iku megaweni kanjeng Muhammad ing pegawean. Wa fi'lu la budaya kuna disirin fi lan utek pegawean Rasulullah iku kena yen taane pegawean iku kena rahasia fi ing jero pegawean. Fayajibu ayyakuna syadidal bahsi an asraril a'mal. Ulama akhirat harus betul-betul memahami rahasia-rahasia Rasulullah. Karena orang taklid itu sesungguhnya mengerjakan satu pekerjaan. Di an-nasab syar'i sallallahu fa'alahu, suatu pekerjaan yang sesungguhnya Rasulullah mengerjakan pekerjaan itu. Dan pekerjaan Rasulullah ini ada rahasia. Di pekerjaan Rasulullah ada rahasia. Maka seharusnya orang yang memegang syariat itu harus tahu rahasia Rasulullah. Kenapa Rasulullah melakukan sholat ini? Kalau ulama akhirat yang dicari itu rahasianya. Kenapa sih Rasulullah sholat itu 2 rakaat? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Ini yang dicari rahasia ini. Yang dipegang oleh ulama akhirat rahasianya. Sehingga beliau-beliau itu tidak sembarangan mengikuti Rasul, tidak sembarangan. Kalau sudah berbicara nggak sembarangan, harus tahu rahasianya dulu. Seorang dokter nih, kalau ada yang menawarkan obat, Pak dokter, ini obat anti panas. Kalau orang panas, ini obatnya. Rumah sakitnya jelas, nggak mungkin langsung diterima, baca dulu. Ada dosisnya dan sebagainya, baru diterima. Begitupun ulama akhirat, nggak mungkin langsung menerima ucapan begitu aja. Rahasianya dulu dilihat, ini apa nih? Oh. Jadi apapun yang dikerjakan oleh ulama akhirat, pekerjaan Rasulullah yang dikerjakan oleh ulama akhirat itu karena udah tahu rahasia pekerjaan Rasulullah itu. Yang dicari rahasianya, bukan sekedar ucapan. Fa innahu iniktafa bihifti ma yuqalu kana wi'aan lil ilmi walaikunu aliman. Kalau seorang alim sekedar menghafal apa yang diucapkan, maka alim yang seperti itu ya apa bedanya dengan HP, dengan kaset? Gak ada bedanya. Bukan alim namanya, itu mah tempat menaruh ilmu.
ilmu aja. Alim akhirat mah bukan begitu, tahu rahasia ilmunya. Kalau sekedar menghafal ilmu, hafal hadis 100 hadis, rahasia hadis itu nggak tahu, itu mah bukan alim. Itu mah menyimpan ilmu, penampung aja, penampung. Ulama akhirat mah 1 hadis, ini rahasianya untuk ini rahasianya untuk ini, untuk ini banyak. Itulah ulama akhirat. Walidzalika yuqalu kana fulan bin auyatil alim. Nah, lan karena mukono dan ucapaken ana apa ya ki fulan iku saking wadah el. Saking banyaknya dia menghafal ilmu, seseorang bisa dikatakan itu adalah tempat ilmu, bukan alim. Nama Yuda hafal hadis itu, hafal kitab fikih sekian, hafal ini sekian, tapi pengamalannya nggak ada, rahasia ilmu dia nggak tahu. Itu cuman tempat ilmu aja. HP doang, menu doang. Bukan alim. Mau ngambil ini semua orang itu. Gitu mah. Aduh. Fala yusama aliman makor der aran yaki fulan ing alim. Alim itu. Idza kana syanul hifdu min ghairi itlaq, tatkala ana kelakuane si wong iku kawang saking ora di dalam ing atas itu dan asron. Hanya hafal aja. Tatkala ditanya tentang rahasianya nggak tahu, itu mah bukan alim. Wa min kasfin an qalbihi po. Dan kalau ditanya secara ini nggak tahu. Alim tahu, secara kasapnya pun tahu. Tujuan Rasulullah mengucapkan apa itu tahu. Rahasianya kenapa Rasulullah bahasanya seperti ini, tidak begini bahasanya, tahu. Kalau alim mah wasdina wastana rabbi nuril hidayati sara fi nafsi maktu'an qallatan falam ayyuqalida ghairu. Kalau seseorang seperti itu, seorang alim udah seperti itu sudah tidak boleh taklid. Taklidnya langsung ke Rasulullah. Itu alim sesungguhnya. Sesungguhnya alim itu seperti itu. Itulah alim. Alamah. Orang taklid ini Imam Syafi'i ya. Zaman sekarang ada nggak alim seperti itu? Ada nggak? Yang banyak sekarang paling tadi itu tempat ilmu iya, tempat buku itu tempat ilmu. Hafal kitab 10 kitab 100 kitab, rahasia ilmu nggak tahu, itu mah tempat ilmu aja. Wallahu alam bishawab.